Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang public speaking. Public speaking adalah sebuah keterampilan berbicara di depan umum. Yang mana kita ketahui, public speaking ini banyak sekali memiliki benefit, banyak sekali memiliki dampak positif bagi kehidupan kita, baik dalam pendidikan ataupun pekerjaan, dalam berbagai karir, atau bahkan malah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui pula, public speaking ini merupakan ilmu praktis, ilmu praktek, ilmu membicarakan, bukan membicarakan, lebih tepatnya ilmu berbicara depan umum, yang mana akan sangat berguna. Saya ulangi, akan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan membahas secara detail, mulai dari sejarahnya, mulai dari dasar-dasarnya, bahkan sampai manfaat-manfaat public speaking itu sendiri. Oke, baik. Secara garis besar, public speaking memiliki banyak sekali runtutan sejarah yang terjadi. Mulai dari zaman sebelum prasejarah, zaman sebelum Masehi, sesudah Masehi, zaman Nabi sendiri, zaman berkembangnya Islam, zaman abad pertengahan, sampai zaman modern sekarang ini. Yang mana public speaking diawali dari kinerja sosial masa lalu, yang mana dari raja-raja bahkan orang-orang yang berpengaruh untuk mempengaruhi masyarakat sekitarnya, sampai di masa raja-raja sebelum prasejarah atau masa di Indonesia bisa disebut masa Hindu-Buddha, yang mana raja-raja mencoba mempengaruhi masyarakat sekitar. Setelah datangnya Islam, khususnya kita dalam lingkup sejarah Islam dulu. Dalam sejarah Islam, khususnya saat Nabi Muhammad menyampaikan pesan, beliau menyampaikan teknik public speaking secara akurat, presisi, penyampaian informasi yang tepat dan juga benar. Dan setelah Islam menyebar melewati Nabi Muhammad dengan teknik public speaking serta penyampaian wahyunya, penyampaian pesannya, penyampaian agamanya yang bisa dibilang benar, maka teknik public speaking semakin menyebar, semakin tersebar luas, mulai dari para raja-raja, para orang-orang besar, para pemuka-pemuka agama, baik yang Islam ataupun bukan, menyebar ke negara Persia, negara Cina, dan lain segala macamnya. Public speaking sendiri menyebar dengan bermacam tekniknya, bermacam caranya, dan bermacam literaturnya. Mulai dari Arab, Indonesia, Eropa, Asia, bahkan sampai Amerika sendiri. Dalam itu juga public speaking mulai berkembang pesat, mulai berkembang cara tekniknya, cara penyampaian, dan juga mulai bervariasinya. Selanjutnya adalah dasar-dasar public speaking. Dasar-dasar atau teknik-teknik yang harus kita mumpuni dalam public speaking adalah yakni yang pertama, persiapan matang. Yakni sebelum kita melakukan public speaking itu sendiri, kita harus persiapan mulai dari riset materi kita dan susunan apa yang kita bisa untuk materi yang kita sampaikan. Yang kedua adalah teknik penyampaian, mulai dari vokalnya, mulai dari teknik penyampaiannya, bahkan ke gerakan seperti tangan, bibir, mulut, atau bahkan kepala, tangan, dan badan segala macam, karena akan mempengaruhi pesan yang kita sampaikan. Yang terakhir adalah mengatasi rasa gugup, yang mana mengatasi rasa gugup sendiri akan menjadi kendala besar, khususnya bagi orang-orang yang belum terbiasa, khususnya bagi orang-orang yang memang belum bisa atau bahkan belum mampu untuk berbicara di depan umum dalam waktu yang lama. Seperti saya contohnya. Karena saya juga masih belajar. Karena teknik ini mengatasi rasa gugup ini bisa diakali dengan seringnya latihan, dan seringnya latihan. Seringnya latihan ini akan menjadi kunci tersendiri bagi orang yang ingin bisa public speaking. Yang selanjutnya adalah manfaat-manfaat public speaking. Manfaat-manfaat public speaking sendiri sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Yang mana secara garis besar manfaat public speaking sendiri mulai dari dari karir pendidikan dan karir pekerjaan.
Karir pendidikan sendiri meliputi seperti kita cara berpresentasi, berdiskusi, dan cara menyampaikan atau mengelola pesan yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya, dalam hal pekerjaan, mulai dari interview, mulai dari penyampaian gagasan ide, mulai dari diskusi teman kerja dan lain sebagainya. Ini akan memupuk kita agar menjadi public speaker yang hebat. Selanjutnya, menguntungkan dalam berpikir kritis. Public speaking akan menuntut kita untuk berpikir kritis, yang mana akan mengelola otak kita, mengelola kepala kita agar menyampaikan pesan yang dikelola oleh kepala agar tersampaikan dengan benar. Makanya public speaking ini salah satu cara agar dapat mencerdaskan otak. Yang selanjutnya adalah mampu mempelajari cara menyampaikan informasi yang baik dan pesan, baik lewat diri sendiri, orang lain, atau bahkan yang lebih hebatnya yang kelima, yakni dapat mempengaruhi orang lain, dapat menginspirasi orang lain seperti para motivator, para pemimpin, dan lain sebagainya macamnya. Dan oleh sebab itu, kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi yang saya sampaikan hari ini, public speaking adalah teknik atau cara menyampaikan pesan, berbicara di depan umum dengan hal-hal yang membantunya, mulai dari cara menyampaikan pesannya, gerakannya, vokalnya, intonasi, dan susunan hal yang mau dia sampaikan. Mungkin hanya itu saja yang bisa sampaikan. Saya juga mohon maaf, mungkin masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang perlu saya perbaiki, dan saya juga masih gugup dalam menyampaikan pesan ini. Allahumma fiqh ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.